Di balik wajah gahar dan kerasnya kehidupan dua legenda tinju dunia, ternyata masih menyisikan cerita religi yang begitu menginspirasi banyak orang. Meskipun sosok Muhammad Ali lah yang telah menginspirasi Mike Tyson dan juga Bernard Hopkins. Mike Tyson dan juga Bernard Hopkins merupakan dua petinju hebat yang menemukan kehangatan Islam ketika mereka mendekam di dalam penjara yang dingin. Manusia memang selalu punya cara masing-masing untuk menemukan Tuhannya, dan tidak sedikit orang yang akhirnya menemukan Tuhan dan mempercayai agamanya ketika mereka sedang dalam situasi yang paling buruk dalam hidupnya. Selayaknya yang dialami dua petinju hebat dunia, Mike Tyson dan Bernard Hopkins. Selain sama-sama menemukan popularitas dari ring tinju, sosok Mike Tyson dan Bernard Hopkins ternyata juga sama-sama menemukan agama dan mulai mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan ketika mereka dalam kondisi dan tempat yang hampir sama. Hal itu terjadi ketika Mike Tyson dan Bernard Hopkins berada dalam situasi terpuruk saat mereka harus hidup di dalam penjara. Seperti yang mungkin banyak diketahui orang, Mike Tyson mulai terjerat sejumlah masalah ketika dirinya berada di puncak karir sebagai petinju dunia. Dan ada pula yang menyebut bahwa Mike Tyson mulai terlihat frustasi dan banyak melakukan hal kontroversial setelah dirinya menelan kekalahan perdana dari Buster Douglas pada 11 Februari 1990 silam. Rasa frustasi yang ditunjukkan dengan melakukan hal-hal kontroversi itu pun pada akhirnya juga membawa Mike Tyson ke dalam jeruji penjara. Usai dirinya terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap aktris Desiree Washington. Namun siapa sangka, dalam dinginnya kehidupan penjara yang harus dijalani petinju berjuluk si leher besi itu pun mempertemukannya dengan kehangatan agama Islam. Mike Tyson kala itu mengenal Islam dari seorang pendakwah bernama Muhammad Siddiq ketika ia berada di penjara Plainfield Correctional Facility. Perlahan hati Tyson mulai tersentuh hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, agama yang juga dianut petinju idolanya Muhammad Ali. Tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah memeluk Islam, Mike Tyson pun diketahui mengubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Setali tiga uang dengan Mike Tyson, kisah serupa juga dialami oleh salah satu petinju tersukses di dunia, Bernard Hopkins. Bedanya dengan Mike Tyson, Bernard Hopkins menemukan kehangatan Islam di dalam dinginnya penjara, jauh sebelum dirinya menapaki puncak popularitas. Hal itu terjadi ketika di usia 17 tahun, Bernard Hopkins sudah harus mendekam di jeruji besi akibat sejumlah kejahatan berat yang dilakukannya. Vonis 18 tahun penjara diputuskan ke Bernard Hopkins, yang kemudian menjalaninya di salah satu penjara terseram di Amerika Serikat, penjara Graterford. Di penjara Graterford itulah, kehidupan Bernard Hopkins awalnya menjadi semakin buruk, di mana saat di dalam penjara, dirinya justru menyaksikan banyak kejahatan yang lebih parah dari apa yang terjadi di dunia luar. Beruntung di tengah keterpurukannya itu, ada dua hal yang kemudian menjadi juru selamat bagi Bernard Hopkins muda dari kejamnya kehidupan penjara. Pertama, di penjara itu Bernard Hopkins mulai mengenal tinju dari mantan petinju Michael Wilson yang kebetulan mendekam di penjara yang sama dengannya. Dengan Wilson itulah, Bernard Hopkins mulai belajar tinju hanya agar ia bisa menjaga diri dari kerasnya kehidupan di penjara. Namun, Bernard Hopkins akhirnya menemukan hidup yang baru selepas dirinya menjalani kurungan di dalam penjara tersebut. Di penjara juga dirinya menemukan agama Islam yang kelak mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik sebagai individu dan makhluk ciptaan Tuhan. Di penjara itulah petinju berjuluk The Executioner mulai mengenal Islam dari sesama tahanan yang ada di sana. Ketenangan yang didapatnya setelah semakin mendalami Islam semasa di penjara membuat Bernard Hopkins mantap menyebut dua kalimat syahadat setelah dirinya menjadi orang bebas. Tak seperti Mike Tyson yang mengubah namanya setelah memeluk Islam, Bernard Hopkins tak melakukan hal tersebut. Itu lantaran dirinya memiliki keyakinan bahwa Islam sebagai agama adalah sikap, perbuatan, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebatas siapa nama dirinya saat ini. The Executioner juga banyak membaca buku tentang Islam, termaksud Al-Quran terjemahan untuk mengenal Islam. Kedisiplinan dan pencerahan spiritual di dalam penjara itu pula yang membuatnya memiliki mental kuat sebagai petinju.
Selama kurang lebih 1 dekade, Hopkins berjaya sebagai petinju kelas menengah dengan mencatatkan rekor sebagai petinju yang 20 kali mempertahankan gelar juara di kelas tersebut. Ia juga menjadi petinju pertama yang meraih gelar juara dari 4 organisasi bergengsi. Sosok mendiang petinju legendaris dunia Muhammad Ali lah yang juga memberikan inspirasi hidup bagi si Algojo. Karena begitu mengidolakan Muhammad Ali, Hopkins ikut hadir pada acara pemakaman dan sholat jenazah sang legenda yang meninggal pada 3 Juni 2016 lalu. Dan berikutnya kami masih memiliki informasi mengenai pemain sepak bola Indonesia yang sanggup mencetak lebih dari 30 gol dalam sejarah Liga Indonesia. Seperti apa informasinya? Salah satu mimpi para pesepak bola, khususnya mereka yang berada pada posisi penyerang, adalah dengan menjadi seorang top skor. Mencetak gol sebanyak mungkin adalah syarat utama agar seorang pesepak bola menjadi top skor, baik di klub maupun ketika pertandingan liga berlangsung. Dengan predikat sebagai pencetak gol terbanyak, tentunya akan banyak pula klub-klub sepak bola yang ingin menggunakan jasa sang pemain di kemudian hari. Namun sejatinya hanya ada 3 pesepak bola Indonesia yang mampu mencetak lebih dari 30 gol sepanjang sejarah gelaran Liga Indonesia berlangsung. Semenjak digelar pertama kali pada tahun 1994 setelah penggabungan Perserikatan dan Galatama, Liga Indonesia pun berubah menjadi industri yang lebih menjanjikan. Lantas, siapa saja ketiga pesepak bola yang mampu mencetak gol lebih dari 30 di Liga Indonesia dalam satu musimnya? Di urutan pertama ada mantan pilar Bali United Silvano Convalius yang merupakan seorang pemain sepak bola profesional asal Belanda, di mana saat ini ia bermain sebagai striker untuk klub Indonesia Persipura Jayapura pinjaman dari Arema. Pada Maret 2017 lalu, Silvano Convalius bergabung dengan Bali United bersama teman lamanya dari Ajax, Irfan Bahdim. Silvano Convalius kala itu mampu mencetak 37 gol di Liga 1 pada tahun 2017 lalu dan mampu menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa melampaui rekor gol semusim di kasta tertinggi Liga Indonesia yang ditoreh Silvano Convalius dengan koleksi 34 gol. Namun sayangnya, lesakan 37 gol dari Convalius akan masih kurang untuk membuat timnya menjadi juara kala itu, di mana Bali United hanya mampu bertengger di posisi kedua, tepat di belakang Bayangkara FC. Perry Sandria, mantan pemain Persib Bandung yang saat ini berprofesi sebagai pelatih sepak bola PS Marinir dari TNI Angkatan Laut ini, merupakan salah satu pesepak bola legendaris yang sukses menorehkan lebih dari 30 gol. Pesepak bola yang pernah membela Persib Bandung di musim 1994-1995 ini sukses melesakkan 34 gol yang membuatnya menjadi penyerang paling tajam dan ditakuti kala itu. Keberhasilan Perry dalam mencetak gol pun berhasil mengantarkan Persib Bandung memenangi liga untuk meninggalkan Petrokimia Putra. Di posisi ketiga ada penyerang legendaris yang sudah dinaturalisasi sejak 1 dekade lalu, yaitu Christian Gerard Alvaro Gonzalez atau yang akrab disapa El Loco. Merupakan pemain sepak bola profesional Uruguay Indonesia yang bermain sebagai striker untuk PSIM Yogyakarta saat ini. Christian Gonzalez telah menjadi pencetak gol terbanyak pada Liga Indonesia selama 4 kali berturut-turut dan telah mencetak 249 gol di Liga Indonesia, di mana torehan tersebut belum mampu disamai oleh siapapun. Dan pada 3 November 2010 lalu, ia secara resmi memegang paspor Indonesia dan telah menjadi pemain naturalisasi pertama yang dipanggil ke tim nasional sepak bola tanah air. Tanpa terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga terkini tentunya. Saksikan selalu Arena Olahraga setiap hari Minggu pukul 17.30. Saya dan segenap kru Nusantara TV yang bertugas pamit undur diri. Bravo Olahraga! The touch of yours, it's what I've been looking for.